2 hari lah, 2 hari setelah kita ngebahas soal Gojek sensitif, kita dapat peringatan tuh dari Gojek. Padahal ya saya baru ngelewat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Jadi video kali ini kita mau ngebahas soal pengalaman saya kemarin. Ini pengalaman saya yang kurang mengenakan gitu ya. Jadi kalau teman-teman kan, jadi gini, kita kemarin ngebahas soal Gojek ya, yang ternyata sekarang itu lebih sensitif gitu ya. Dibuktikan dengan teman saya yang kena peringatan, padahal dia itu cuman ngensel satu orderan GoFood gitu ya. Dan ada satu lagi teman saya yang dia ngelewat orderan GoRate kena juga gitu ya. Jadi sebenarnya saya kemarin belum percaya 100%. Sebenarnya udah percaya cuman nggak penuh gitu ya. Karena kalau teman saya itu kan cuman ngensel satu orderan GoFood langsung kena peringatan. Oke, kita mencoba ini ya. Cuman karena gini, temen saya kan satu kali doang ngelewat kena peringatan, sedangkan saya sering ngelewat itu sampai 5 atau bahkan ngensel beberapa kali itu nggak kena peringatan. Tapi kemarin ternyata saya kena peringatan gitu ya. Jadi 2 hari lah, 2 hari setelah kita ngebahas soal Gojek sensitif, kita dapat peringatan tuh dari Gojek. Padahal ya saya baru ngelewat satu orderan gitu ya. Sebenarnya bukan ngelewat sih, lebih ke apa, jadi orderan ini udah masuk, orderan GoFoodnya udah masuk, cuman kan karena penjemputan jauh ditambah dengan tujuannya itu dia jauh juga tujuannya. Sebenarnya kalau misalkan penjemputan jauh itu kita udah biasa sebenarnya kan, karena mau gimana pun, mau di jam berapapun sekarang GoFood mungkin tetap ngeblast ya. Dan layanan-layanan yang lain juga ngeblast juga sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi nggak cuman GoFood, tapi GoFood itu yang paling sering ngeblastnya gitu. Jadi kalau misalkan masalah ngeblast itu nggak masalah, tapi kalau misalkan pengantaran ini yang jadi masalah, yang menurut saya yang apa, saya pertimbangkan untuk cancel. Sebenarnya saya kalau GoFood ya saya udah pernah bilang saya nggak akan cancel, cuman ini karena kejadiannya kan tadi malam. Tadi malam itu sekitar hampir jam 9 malaman gitu ya, sebelum saya pulang. Saya dapat orderan dari Dipati Ukur ya. Dipati Ukur ngantarnya itu ke Dalam Wangi gitu ya, ke villa, lokasinya itu di Dalam Wangi. Dan saya itu punya pengalaman yang kurang kurang bagus gitu ya pas pengantaran ke Dalam Wangi. Jadi ceritanya itu 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu saya waktu masih suka narik GoRide gitu ya. Saya dapat orderan GoRide ke Dalam Wangi. Saya dulu belum pernah sama sekali ke Dalam Wangi malam-malam ya. Jadi pertama saya ke sana, saya agak kaget juga karena lokasinya itu gelap banget, gelap, terus banyak pohon-pohonan yang besar, terus banyak kayak pohon bambu kayak gitulah. Jadi intinya serem sih. Jadi waktu itu juga gitu ya, saya putuskan bahwa saya nggak akan narik lagi ke daerah sana gitu, karena udah kapok lah dengan kondisinya ya malam-malam hari ya. Jadi tadi malam saya biarkan orderannya, emang sengaja saya biarkan. Setelah tercancel saya dapat orderan langsung yang lainnya, ternyata langsung dapat peringatan gitu ya. Jadi ya saya tambah yakin sih bahwa mungkin sekarang aturan Gojek seperti apa, mungkin ada perubahan ya di antara orderan-orderan itu. Mungkin pengen meningkatkan pelayanan atau seperti apa ya, kita kurang tahu persisnya gitu ya. Intinya ya buat temen-temen, kalau misalkan dapat orderan GoFood, kalau misalkan kayaknya lebih aman nggak autobid kayaknya ya. Kalau misalkan kita terlalu sering dapat peringatan, kita nggak tahu kayak gimana akhirnya gitu ya. Cuman kan di sini notifnya kan cuman seperti itu. Jadi Anda terindikasi berulang kali mengabaikan orderan GoFood. Padahal ini cuman sekali doang, kenapa langsung dapat peringatan gitu ya. Dan peringatannya itu persis banget ya setelah saya ngebahas ya. Setelah ngebahas soal eh, Gojek yang sensitif gitu ya. Jadi ini udah fix, bener-bener terjadi, bener ada. Meskipun cuman ngensel sekali aja dapat peringatan. Tapi ya saya tekankan juga bahwa ini nggak terjadi ke semua driver gitu ya. Nggak semua driver. Jadi jangan, misalkan ada teman-teman, bang saya kok ngelewat
3 atau cancel 3 nggak dapat peringatan, ya mungkin belum gitu ya. Mungkin belum. Soalnya saya juga kemarin bilang kayak gitu loh. Saya cancel hampir beberapa kali sampai 3 atau 2 ya yang dilewat, misalkan 2 lah. Saya cancelnya itu 3. Tapi saya nggak dapat peringatan gitu ya. Dan kemarin saya terjadi kejadian gitu ya. Ya buat pengalaman aja sih. Cuman kalau boleh ya, ini saya juga ngasih saran ke Gojek gitu ya. Kalau misalkan mau menerapkan seperti itu, harus kan sistemnya juga diperbaiki lah. Kayak misalkan penjemputan jangan terlalu jauh gitu ya. Ini udah saya sering banget sih sampaikan ya. Mungkin kalau misalkan Gojek menerapkan sistem kinerja terbaik untuk mengalokasikan order, itu masih bisa diterima gitu ya. Tapi kalau misalkan eh, jadi jangan terlalu jauh lah gitu ya. Jadi radiusnya jangan terlalu jauh, yang mungkin tadinya kita bisa penjemputan 4 kilo atau 3 kilo mungkin bisa dipersempit gitu ya, dari mungkin 2 kilo misalkan maksimal ya, maksimal paling jauh penjemputan 2 kilo lah. Kalau misalkan radius lebih dari 2 kilo ya jangan masuk ke kita gitu ya. Ini untuk mengantisipasi supaya orderan juga nggak tercancel secara otomatis gitu ya, karena sering banget kejadian. Nah, saya nggak tahu seperti apa ya, cuman kemarin kan kejadiannya kan karena sengaja pengen cancel. Tapi gimana kalau misalkan dia nggak sengaja, misalkan penjemputan 4 kilo, misalkan 4 kilometer, terus dia lokasinya kan 4 kilo kan cukup jauh ya. Kalau misalkan kondisinya macet, terus kita jalan belum digeser udah di resto, terus di jalan tercancel, terus ini dapat peringatan, ini pasti gendok banget. Ini bener-bener gendok, soalnya kan dia nggak sengaja gitu ya, dia kepengen ngambil juga, cuman karena penjemputan jauh terus kondisi jalannya juga macet, akhirnya tercancel secara otomatis ya. Otomatis dia bakal kesel karena itu kan bukan kesalahan dia gitu kan, lebih ke kondisi dan sistemnya emang kayak gitu. Jadi ya menurut saya sih untuk sekali lagi ya ngasih saran ke Gojek supaya penjemputan jangan terlalu jauh gitu ya. Mungkin lingkup radiusnya dipersempit lagi gitu ya. Jangan sampai di atas 3 kilometer lah untuk penjemputan gitu ya. Mungkin kalau misalkan sistemnya sih mungkin masih oke ya. Maksudnya sistem yang dia mencari driver, maksudnya ya, mencari driver yang terbaik itu masih oke, karena ini ya bagus juga buat driver supaya dia bersaing gitu ya. Jadi dia nggak bisa disamakan antara driver yang rajin dan driver yang mungkin jarang on beat gitu ya, mungkin di sampingan juga gitu ya. Jadi udah bagus, cuman penjemputannya ini loh yang kadang kita suka kalang kabut gitu ya dengan penjemputan yang terlalu jauh, apalagi kalau misalkan ada sistem yang peringatan kayak gini gitu. Oke, jadi mungkin itu aja video kali ini ya. Ini malam minggu, saya udah pulang gitu ya, baru pulang banget ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Buat yang masih ngebit, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan. Ini malam minggu suka ada yang aneh-aneh gitu ya, jadi tetap waspada. Oke, terima kasih. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman bisa subscribe dulu. Dan jangan lupa komen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspek.